Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Reza dan partner saya hari ini. Saya Dr. Vito Damai dan hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Jolita Surabsari, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Kita khusus di hari ini kita membahas mengenai ayam-ayam yang ada di depan kita. Ayam-ayaman, tapi ayam beneran ya. Beneran dong. Ya, coba di antara pemirsa kalian mungkin ada punya favorit sendiri ya. Pilih misalkan dada atau paha atau malah ceker. Atau malah bagian yang paling enak kalau digoreng kering, kulit. Itu bisa save the best for the last. Oh ya, betul, biasa save the best for the last. Nah, kita ini ada fakta mitos, dokter. Kita lihat tayangan yang satu ini. Konsumsi kulit ayam dalam jumlah banyak ini dapat memicu kolesterol dan meningkatkan serangan darah tinggi. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta, kalau kulit ayamnya digoreng. Oh, kalau digoreng. Jadi kalau misalkan untuk pengolahan kulit ayam yang sehat itu diapain, dok? Sebenarnya nggak ada yang sehat, karena kulit ayam itu bagian bawahnya isinya banyak lemak jenuhnya. Nah, tapi kan tadi ada pernyataan bahwa bisa bikin serangan tekanan darah tinggi, gitu ya. Kalau digoreng biasanya ditambahkan garam atau mungkin penyedap gitu ya, sehingga kadar garamnya akan tinggi. Bisa aja dia memicu serangan darah tinggi. Oh, jadi dari tambah-tambahan bumbu ya. Ya, kalau keseringan mungkin bisa jadi pasiennya Dr. Vito ya, darah tinggi beresiko penyakit jantung juga ya. Baik, dokter, ini di depan kita sudah banyak jenis-jenis bagian ayam. Sebetulnya ada nggak sih, dok, bagian ayam yang paling sehat yang mana atau yang paling buruk yang nggak boleh dimakan tuh yang mana? Kalau ngomongin ayam berarti kita pengen dapat protein. Betul. Ya kan? Kalau protein berarti ambil dari dagingnya. Daging yang mana? Dagingnya kita ambil kalau mau yang lebih rendah lemak kita ambil dada ayam udah pasti, ya kan? Terus itu yang paling utama kita ambil. Jadi dada ayam dia tinggi protein tapi lemaknya lebih sedikit. Asalkan memang makannya tanpa kulit. Gitu. Nah, kalau yang harus dihindari udah pasti yang ada di sini. Jeroan, usus gitu ya. Usus juga masih banyak konsumsi loh. Kayak misalkan apalagi kalau usus biasanya selalu digoreng kering biasanya. Ada yang dibikin keripik-keripik gitu kan. Itu nutrisinya gimana sih, dok? Udah pasti isinya lebih banyak lemak. Kemudian jangan lupa bahwa jeroan, usus, limpa, ati gitu ya. Itu isinya juga tinggi akan purin. Purin itu yang akan bisa memicu asam urat tinggi. Gimana kalau buat anak, bisa kan kalau balita suka dikasih ati ayam gitu. Lain lagi, kalau balita memang kita tidak memberikan batasan yang terlalu ketat kalau dia tidak punya riwayat sakit apapun. Nah, apalagi anak MPASI, masih dalam makanan pendamping ASI, kita perlu kejar zat besi yang tinggi. Nah, zat besi itu tinggi sekali pada ati ayam. Jadi untuk makanan pendamping ASI, untuk anak-anak yang masih tumbuh, yang butuh zat besi tinggi, bisa kita berikan. Jadi memang justru direkomendasikan untuk dikonsumsi ya, dok ya. Tapi lagi dok yang bilang, orang-orang jadi takut konsumsi hati ayam. Karena kan hati itu kan orang-orang tahu bahwa untuk mendetoks racun. Jadi takutnya kalau makan hati ayam, malah jadi kita racunnya jadi ke kita. Itu benar apa enggak, dok? Itu mitos. Mitos ya? Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa ini sesuatu yang jelek, sehingga kita akhirnya kehilangan bahan makanan yang sebenarnya sangat kaya akan zat besi. Jangan lupa anemia kan masih banyak pada anak gitu ya. Jadi supaya kita bisa mengejar asupan zat besi yang tinggi, kita bisa berikan hati ayam. Oke. Ini ada fakta mitos yang berikutnya nih. Kalau misalkan konsumsi bagian sayap ayam itu dapat memicu kanker. Ini katanya karena ayam itu kan biasanya kan divaksinasi di daerah situ, divaksinasi. Oke, ini fakta atau mitos? Mitos sebetulnya. Memang betul ayam divaksinasi. Jadi kalau ayam ayam broiler gitu kan, supaya ayam itu bisa tumbuh cepat, kemudian nggak mudah kena penyakit, dia pasti dikasih vaksinasi. Tetapi apakah ayam yang diberikan vaksinasi ini akhirnya jadi memicu kanker ketika kita konsumsi? Sampai sekarang sih belum ada kaitannya ke arah sana. Oke, jadi mitos ya. Kita tetap boleh mengkonsumsi sayap ayam. Tapi kalau sayap ayam dibandingkan dengan paha, dibandingkan dengan dada, ini lebih baik yang mana, dok? Kalau sayap, kemudian brutu, memang dia lebih tinggi kadar lemaknya dibandingkan dengan bagian-bagian lain. Dan lemak hewani itu termasuk lemak yang ada di ayam itu kan dia termasuk golongan lemak jenuh yang memang harus dibatasin. Bukan begitu, Dr. Vito? Iya, sebenarnya begitu. Walaupun dengan berat hati ya. Itu bagian yang enak sebenarnya. Lemak-lemak itu pasti enak. Betul. Tapi memang kalau kita tahu bahwa sebenarnya masakan-masakan yang tadi dibilang kan sebenarnya kan dada ayam yang paling bagus ya. Itu sebenarnya bisa diolah tetap enak juga ya. Betul. Misalnya biasanya orang kadang-kadang ya direbus dengan dikasih bawang putih, rempah-rempah Indonesia biasanya enak tuh menurut saya tuh. Jangan sampai bikin emosi. Iya, emosi kalau nggak ada
apa-apa, cuma nggak pakai garam, nggak pakai bumbu, emang emosi jadi darah tinggi jadinya ya. Jadi tetap harus enak. Tetap harus enak. Kalau tadi bahas tentang dagingnya, tapi ini kita akan bahas tentang kaldunya. Ini banyak juga ya dok ya. Tapi tunggu dulu, kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke.